Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Haba Podcast, ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini masih di program caleg karena memang sudah waktunya ini pencalekan dan juga pemilu. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan caleg yang luar biasa, yaitu guru saya tercinta atau guru kita tercinta, Habib Lutfi. Apa kabar Habib Lutfi? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat walafiat ya. Sehat. Boleh Bib, antum kenalkan diri antum kepada pemirsa-pemirsa Haba Podcast di mana saja berada sebagai guru dan caleg. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, ya, Bacalek, ya, P3 nomor 1 Dapil 5 Pondok Aren. Jadi sebelum menjadi seorang bacalek, kita ya ada majelis, ada pondok pesantren yang bernama Majelis Al-Madad dan Pondok Pesantren Al-Madad. Ya, tujuan kita menjadi caleg biar syiar, biar dakwah, biar perkembangan syiar Islam semakin mengena di seluruh aspek kehidupan. Lebih khususnya di daerah Tangerang Selatan, yang mana Tangerang Selatan ini modern, cerdas, modern, dan religius. Kita ambil yang religiusnya menjadi penyeimbang buat semuanya. Begitu ya. Cakep, luar biasa. Apa kabar tapi sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Santai aja ya. Santai. Luar biasa. Jadi sudah masuk, sudah daftar belum Bib? Sudah untuk pendaftaran udah beres semuanya, udah rapi semuanya, tinggal nunggu DCT, Dewan Calon Tetap ya. Udah tanggal 25 Oktober kalau nggak salah. Daftar apa dewan? Udah bacalek, udah. Udah bacalek. Udah. Terus Sekarang kan masih DCS, Dewan Calon Sementara. Dewan Calon DCS, Sementara. Setelah DCS itu baru DCT. Baru DJT. Ya, kalau DCT itu Dewan Calon Tetap ibarat kata. Dewan apa daftar sih? Daftar Dewan. calon tetap. Daftar. Ya, daftar calon tetap. Daftar Jadi, calon itu udah tetap. tidak bisa dirubah. Kalau DCS itu masih bisa dirubah karena berbagai macam hal, misalnya sakit atau meninggal atau gimana bisa digantikan dengan orang lain. Mudah-mudahan Kalau antum DCT sehat harus- Bib. Amin. Dalam keadaan sehat. Amin, doain sehat Biar berkah. bermanfaat buat umat. Manfaat, maslahat Nah, semuanya. sekarang langsung saja Bib, antum kan udah ada pondok pesantren Al-Madad ya Bib ya. Iya betul. Ada majelis taklim juga Al-Madad setiap malam Sabtu yang Anda tahu ya. Juga banyak diundang di sana di sini, di pondok pesantren, di masjid, di musola, di perkantoran. Alhamdulillah aktivitas luar biasa padat loh itu. Luar biasa seorang Habib. Nah, kok bisa kepikiran menjadi caleg? Ada motivasi apa sebetulnya Bib? Sebenarnya ya kita ingin mengamalkan sebuah perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Kedoliman itu akan terus terjadi karena diamnya orang baik. Jadi mau nggak mau kita harus terlibat di dalamnya untuk memperbaiki sistem yang ada. Itu pun kalau seandainya saya banyak dan teman-teman saya untuk mendukung, memvoting saya dalam sebuah legislatif, dalam sebuah peraturan dan lain sebagainya, kita bisa menang, bisa pro terhadap agama Islam, terhadap umat, terhadap masyarakat. Kalau saya bergerak sendiri pun saya susah sebenarnya. Jadi dalam legislatif tersebut ya kita harus mempunyai lobby-lobby politik yang baik untuk syiar Islam, mayoritas umat Islam ini terus berkembang, terus bersiar, terus melaksanakan hal-hal yang baik. Jadi motivasi kami ini kalau seandainya bukan zamannya lagi, ibarat kata kalau seandainya ngapain sih Beb ikut-ikutan politik, ya ngapain sih Beb, itu memang perkataan orang-orang yang tidak mau umat Islam, orang-orang baik ini maju dalam sebuah pemerintahan. Kenapa? Karena mereka yang mengatur perpu, perda, sistem semuanya. Jadi mau nggak mau kalau tidak didominasi dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, mengerti dengan hukum-hukum syariat, mau nggak mau mereka pakai hukum-hukum rimba, mereka pakai hukum-hukum yang semaunya. Mereka tidak peduli syariat itu mau diterjang, mau dihajar, mau dibuat seperti apa. Yang jelas kita kudu terlibat di dalamnya, kudu masuk di dalamnya. Apa sih yang terjadi di dalam ini?
Apa? Kenapa kedoliman? Kenapa tidak pro masyarakat? Kenapa tidak pro rakyat? Kenapa tidak pro Islam? Apa sebabnya? Mengapa? Makanya kita harus masuk di dalamnya, dan niat kita di situ karena Allah, karena Rasulullah, untuk syiar, untuk dakwah juga, untuk kebaikan semuanya. Yang jelas niat kita baik, niat kita karena Allah, niat kita karena Rasulullah. Tidak ada niat yang lain ya. Meskipun banyak dari lawan-lawan politik yang menerjang kita, menghalangi kita ya, menseliding kita apapun caranya, bagaimanapun mereka kerjakan, menghalalkan segala cara, jangan sampai jadi Habib, jangan sampai begini segala macam. Ya, kalau Allah sudah takdirkan untuk jadi, mau apa dikata. Tugas kita berjuang, berikhtiar, kita tinggal doa, memohon, berserah diri kepada Allah. Urusan hasil ya kita serahkan sama Allah. Meskipun siapapun yang menghalangi, kalau seandainya Allah mentakdirkannya untuk jadi, ya nggak bisa, ya tetap jadi begitu. Baik, itu sering ana dengarkan juga dari calon-calon yang lain gitu. Maksudnya motivasinya itu memang mau merubah sesuatu di dalam itu dengan lebih baik lagi ya, sesuai syariat ya. Tapi tadi antum bilang juga kan kalau tidak didukung dengan yang lain-lain itu kan agak berat juga. Agak berat Jadi juga. kayak klise juga jadinya. Ya makanya adanya halo caleg ini biar orang-orang tuh lihat juga sih siapa sih yang pantas kita pilih, yang seperti apa, caleg yang seperti apa. Yang Anda mau tahu begini Beb, ini kan kebanyakan caleg itu janji-janji Beb. Apakah antum termasuk orang yang suka berjanji-janji sehingga tidak nanti bakalan setelah itu menghilang apa gimana jadinya tuh? Apa sih yang antum berikan buat masyarakat kalau antum nanti jadi? Jadi untuk masalah janji, karena kita punya relawan banyak, punya tim juga banyak, meskipun nggak nampak ya, kayak siluman, kayak alam gaib begitu. Jadi banyak yang datang ke rumah juga nanyain, Beb, mereka simpatisan, mereka relawan, Beb, saya dijanjikan sama caleg fulan sebelumnya. Padahal waktu 2019 Beb, banyak yang janjikan sama saya untuk begini, ngasih duit sekian, ngasih kerudung, ngasih mukena, ngasih berbagai macam hal. Jadi Beb, lupa sama kita. Saya jawab, makanya Habib gak mau banyak janji. Yang penting kerja nyata, yang kompeten sama kita, yang loyal sama kita, yang membahu-bahu sama kita, banting tulang, capek, lelah, letih, lesu, dari yang gak enak sampai jadi, ya kita paham. Kita ngerti yang berjuang sama kita. Kita tahu orang yang banting tulang sama kita. Kita tahu orang yang selalu membela kita, menyuarakan suara-suara kita, mendukung kita di mana aja, di setiap pengajiannya, di setiap acaranya, di setiap apapun kegiatan-kegiatannya, ya kita paham, kita tahu, kita peka. Karena kepahaman tersebut saya nggak mau banyak janji. Kalau janji tidak ditepatin, saya dosa. Lebih baik saya silent tapi bergerak, berjuang, pasti begitu. Gila udah jadi, oh siap kita bergerak. Begitu lebih baik begitu daripada banyak-banyak janji tapi hasilnya nihil, dan itu orang udah pada trauma dengan janji-janji seperti itu, dengan janji-janji yang omong kosong begitu. Kenapa? Mungkin udah jadi lebih sibuk lagi. Mungkin lebih waktunya lebih banyak di luar, banyak kegiatan kerjanya. Jadi lebih baik kita gak banyak janji aja. Yang penting yang yang berjuang bersama kita peka, kita tahu, tinggal kita diingatkan aja. Oh begitu Beb, luar biasa berarti ya. Terus antum sebelum memutuskan untuk menjadi caleg pasti kan minta doa restu ya. Minta doa restu siapa Beb? Ada siapa? Guru atau orang tua atau siapa? Ya semuanya kita minta doa restu kepada seluruh ya kaum muslimin wal muslimah, dari para guru, dari orang tua yang ada, dari saudara-saudara, dari teman-teman, dari para sahabat, dari wali-wali santri, dari para jamaah semuanya. Mohon doanya, mohon dukungannya, semuanya kita mintain doa Bib. Support mereka. Kita support semuanya. Alhamdulillah mereka pada mendukung. Ya Bib, bagus Bib. Ya Bib, terus Bib lanjutkan. Jadi itu yang seperti saya sampaikan lagi, ibarat kata orang Islam tidak boleh buta politik. Jangan sampai disebarkan kata-kata orang-orang dulu, ibarat kata ngapain sih kiai, habaib, ulama, ustadz ikut-ikutan politik. Itu kata-kata yang dibiaskan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, sehingga
Sampai sekarang kata-kata tersebut mungkin di kampung-kampung, di daerah-daerah itu masih membias. Habaib, kiai, ulama ngapain sih ikut-ikut politik? Dengan Berarti alasan antum ini menerobos itu ya, menerobos maksudnya membuka mata orang bahwa itu tidak benar. betul. Ibarat kata, ayo kita kudu paham, ayo kita kudu tahu. Gimana mau tahu? Kita nggak tahu rasanya itu mangga asam ataupun manis kecuali kita kupas dulu itu mangga. Jangan makan sama kulit-kulitnya, dikupas dulu rasanya manis, asam atau gimana. Jadi kita baru bisa komentar, oh ternyata di dalam seperti ini. Jadi antum mau Oh, coba-coba ini apa gimana? bukan coba-coba. Oh, bukan. Ibarat kata kita memperbaiki sistem yang ada, kita memperbaiki dengan aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama. Kita membendung peraturan-peraturan yang dilarang oleh agama. Misalnya ada sebuah perda perpu di daerah Tangerang Selatan untuk membangun semua pabrik miras. Mau nggak mau kita di Kontra Dewan itu dong, kontra dong. Kita nggak setuju dengan ini. Ini menghancurkan generasi anak muda. Ini menghancurkan generasi anak muda. Ini tidak bagus untuk kedepannya. Meskipun memberikan investasi sampai triliunan rupiah, cuma kan dampaknya kepada anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita kan sangat luar biasa sekali begitu. Investasi sampai berapa triliun? Bisa miliaran mungkin, bukan triliunan bahkan kali ya kalau seandainya untuk pabrik miras. Terus kalau investasi ntar masuk ke dewan-dewan bagaimana tuh? Tanggapan antum? Ya makanya kita menghalangi hal-hal tersebut, makanya lobby-lobby politik, makanya kalau seandainya saya pun sendiri dalam dewan itu tidak bisa menjamin juga untuk merubah sistem itu. Kenapa? Karena saya dikalahkan dengan partai politik yang lain, dikalahkan dengan lobby-lobby politik yang lain, sementara saya bergerak sendiri cuma 2-3 orang, sementara mereka ratusan orang. Ya kita digilas juga akhirnya. Makanya kita perlu dukung para habaib, para ulama, para kiai yang benar-benar memperjuangkan syariat Islam, yang benar-benar memperjuangkan untuk kebaikan semuanya. Yang jelas kita dukung mereka semuanya, doain mereka semuanya sehat. Biar duduk di parlemen, Biar duduk di parlemen legislatif. biar mengatur daripada peraturan-peraturan yang sesuai Betul, benar. dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin, itu yang paling penting. Itu yang paling Oke, penting. fokus lagi ke tempat antum. Nah, antum masuk udah daftar, tinggal sekarang kan menunggu daftar tetap ya. Di daerah mana Habib antum? Untuk saat ini karena saya tinggal di Pondok Aren, saya pilih dapil di Dapil 5 Pondok Aren Tangerang Selatan. Dapil 5 Pondok Aren Tangerang Selatan. Iya, betul. Dari partai apa Habib? Dari Partai P3, P3. Partai Ka'bah. Oh, partai lama, partai Ka'bah ya. Saatnya kembali ke rumah besar umat Islam. Wih, luar biasa, Abaib, luar biasa. Terus partai P3 nomor urut? Nomor urut 1. Luar biasa. Habib emang harus tuh 1, Beb. Jangan yang 2, 3, 1. Oke. Jadi antum kira-kira membutuhkan berapa suara, Beb? Target saya insya Allah. Boleh ke sini, Beb, dari mukanya. Target saya insya Allah mendapat 20.000 suara. Target saya. Yakin, Beb? Yakin. Bagus itu. Insya Allah ini sebagian dari mereka yang nonton nih atau viralkan di TikTok, di Instagram. Pokoknya Pondok Aren bisa membantu guru kita tercinta. Beliau ini Habib Lutfi adalah guru saya waktu di Pondok Pesantren Darul Gua Dakwah. Luar biasa ya. Jadi tolong dibantu. Oh begitu Beb ya. Jadi antum visi misi sekarang. Tadi kan udah visi misi ke depan. Nah, sebagai nanti kalau sudah jadi, kalau tadi kan mau rapiin walaupun nggak bisa kuat sendiri dibantu yang lain. Tapi apa sih buat spesifik lagi buat daerah yang antum pilih itu dapil situ tuh, dapil 5 itu buat apa kira-kira yang mereka itu yang pantas? Ya visi dan misi kita semuanya selama itu tidak melanggar syariat, selama itu baik, selama itu benar, semuanya kita niatkan karena Allah, karena Rasulullah. Kita tancapkan untuk masyarakat, untuk warga sekitar, lebih mengenal kepada Allah dan Rasulnya. Yang jelas ya, dalam segi pendidikannya yang baik, dalam segi kesehatan pelayanannya tidak ribet, dalam segi berbagai macam hal semuanya, apalagi untuk siar-siar keagamaan kita dukung, kita fasilitasin, kita kasih izin, kita kasih ini segala macam. Yang jelas selama baik, bagus, benar semuanya untuk warga dan masyarakat apapun bentuknya kita dukung.
kita fasilitasin, kita mediasi untuk lebih baik lagi, lebih bagus semuanya. Yang jelas bukan untuk perorangan, semuanya untuk warga sekitar, semuanya bukan untuk kelompok tertentu juga. Karena kalau sudah jadi anggota dewan kita lepaskan ya, kita semuanya menjadi seorang negarawan bagaimana membantu warga sekitar dan sesama, yang jelas seperti itu. Terus mengantisipasinya gimana kalau bukan untuk perorangan, Bib? Kadang-kadang dia kan tahu, wah saya milih Habib Lutfi nih, saya sekarang lagi butuh ini, terus dia datang ke tempat antum. Nah itu seperti apa Kalau untuk seandainya untuk pelayanan rumah sakit atau gimana dipersulit ya kita bantu biar dimudahkan. Namanya ini kan nyawanya orang, kesehatannya orang. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan, Bib, tolong bantuin saya untuk bekerja di sini segala macam, ya kita bantu asal dia punya skill dan kemampuan. Kalau nggak punya skill dan kemampuan, ya kita masukin, ya kita salah juga gara-gara dia berkorban demi kita dan sebagainya. Suruh belajar dulu, baru ada skill dan kemampuannya kita bisa bantu untuk interview untuk memasukkan dia. Jadi yang jelas ibarat kata semuanya untuk kebaikan, semuanya untuk maslahat, semuanya untuk syiar. Jangan gara-gara golongan tertentu, kelompok tertentu sehingga kita menjadi babak belur karena kita jasa terhadap sebuah kelompok misalnya karena mendukung kita, karena membantu kita, tapi bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan norma-norma yang baik, ya kita tidak ikutin. hindari itu ya? Kita hindarin karena ini nggak benar, karena ini tidak baik, karena ini tidak bagus. Tidak takut kehilangan suara ya? Oh, kita nggak takut kehilangan suara. Yang jelas kita tetap berjuang, bersiar karena Allah, karena Rasulullah, untuk baik untuk warga, untuk masyarakat sekitarnya. Ya oke. Terus Bib, kalau misalnya Habib nih yang udah turun belum ke bawah? Sudah turun, sudah mendengar aspirasi masyarakat? Sudah kita di antara mereka ya takut ngomong sama kita, nggak tahu sebabnya kenapa. Ada yang takut juga? Sungkan, segan, Bib, kalau sana jadi dewan gimana, Bib? Kita suarakan kebaikan, kita pengajian, kita zikiran, kita sholawatan, kita syiar, kita membantu masyarakat. Kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ayo kasih saran Habib, kasih masukan Habib, kasih kritikan buat Habib. Selama itu membangun, selama itu buat kebaikan, kenapa enggak kita tampung semuanya begitu. Harusnya begitu ya. Kalau mereka-mereka yang artis aja bisa duduk terus dipercaya, artis yang tidak sama sekali tahu apa-apa, apalagi kita dengan antum seperti yang pendidikannya kan ada dari SMA, kuliah, kemudian alhamdulillah juga mengajar di pondok pesantren dan ada majelis taklim bermasyarakat. Harusnya lebih yakin lah kalau menitipkan suara itu lebih amanah. Amin. Paling tidak kan nggak salah kita, nggak berdosa. Kalau dia berbuat tidak baik kan ya, kalau kita salah pilih kitanya kena dosa. Tapi kalau alhamdulillah, kalau guru, kalau ustadz, ya mudah-mudahan itu ya alhamdulillah antum menjadi alternatif di situ ya kan. Alternatif maksudnya ada seorang Habib yang mana maju di legislatif. Nanti di sono itu orang bisa ngelihatnya foto antum apa gimana? Ya kalau seandainya di DPRD tingkat 2 kota itu biasanya cuma sekedar nama aja sih. Biar deket Bib, biar tahu. Biar biasanya sih kalau DPR RI, DPRD provinsi atau DPR tingkat 2 itu biasanya namanya aja. Namanya apa tuh antum di situ? Habib Lutfi Al-Haddad. Habib ya? Habib. Ada Habibnya ya? Insya Allah ada Habibnya, Habib Lutfi Al-Haddad. Bagus alhamdulillah. Jadi orang jadi ngeh Bib kalau begitu ada Habib Lutfi Al-Haddadnya. Biar orang ngeh. Ya alhamdulillah ya. Terus progres sampai saat ini ke depannya apa nih antum yang lagi antum jalanin nih Bib untuk ke daerah situ, ke caleg situ? Ya jadi progres kita sampai saat ini kita tetap silaturahmi kepada para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, semuanya. Acara sosialisasi turun kepada warga, ya turun menghadiri pengajian, ya arisan, kondangan dan berbagai macam hal, ya kita kasih tahu sama mereka. Jadi memang untuk saat ini kita tidak menyebar baliho yang sangat banyak, paling 1-2 aja. Oke. Tapi pendekatannya dari hati ke hati, dari lisan ke lisan, dari tatap muka kita kasih tahu, kita beritahu, bahkan relawan-relawan kita kasih tahu semuanya, bahkan keluarganya pun dikasih tahu semuanya. Tapi alhamdulillah saya nanya ke berbagai tempat, tahu nggak? Habib tanya, tahu nggak kalau saya nyalek? Oh tahu Habib. Oh ternyata banyak yang tahu juga, meskipun walaupun senyap tapi meleduk kayaknya ini. Oke, siap.
Berarti antum maksudnya gimana mengantisipasi yang sudah kayak rahasia umum ya, maksudnya kalau orang caleg ini harus membagi-bagi. Ya, ada yang dibagi lah. Ya, ada yang dibagi di mana kalau lihat antum ya apa yang mau dibagi gitu, paling ilmu yang dibagi kan begitu kan. Itu gimana mengantisipasi itu melawan caleg-caleg yang ya kuat gitu. Iya. Ini pertanyaan sangat bagus dan mewakili. Silakan. Saya waktu itu ditanya sama waktu nyalain formulir, Habib, caleg ini dari partai-partai yang lain duitnya gede, Bib. Oh, duitnya gede, iya. Satu orang tuh bisa dikantongin 200.000, bahkan ada yang 300.000 per orang. Kalau cuma 50.000, 100.000 kah, kadang-kadang diambil doang, kagak dipilih, Habib. Rahasia umum nih ya. Udah rahasia umum. Oke, Udah ditanya itu waktu nyerahin formulir pendaftaran. Oke. Kayak ujian skripsi. Terus? Terus kiat-kiat Habib gimana itu? Untuk memenangkan dalam kontestasi seperti itu, dalam kontestasi pencalekan ini. Habib punya Allah dan Rasulnya, begitu ya. Kekuatan takwa udah, kekuatan iman udah, keyakinan ya. Habib punya Allah dan Rasulnya. Kalau duit, Habib kalah sama mereka. Habib nggak punya duit. Ya. Yang jelas, Habib tanamkan mereka cinta, mereka sayang. Kekuatan cinta, kekuatan sayang kita tanamkan dalam hati mereka, insya Allah mengalahkan kekuatan duit. Cakep. Ya kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Yang penting terus berjuang, yang penting terus berusaha, berserah diri kepada Allah. Ya, kita lihat hasilnya, semuanya itu ya kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seperti itu. Oh gitu ya, berarti antum yakin aja ya dengan kekuatan cinta. Yakin. Kekuatan cinta itu lebih membekas di hati. Ya, betul. Pastinya cinta juga dilandasi dengan gagasan-gagasan dong, ya enggak? Gagasan-gagasan dan tadi visi misi antum yang sehingga orang itu memilih antum tidak hanya dengan cinta, tapi juga memilih antum itu dengan dengan visi dan misi yang benar buat masyarakat, buat umat. Betul. Ya. Oke. Terus antum sekarang majelis taklim dan pondok pesantren terus berjalan apa gimana? Masih, alhamdulillah masih terus berjalan. Pondok pesantren berjalan, majelis juga masih berjalan. Alhamdulillah masih semuanya pada berjalan. Ya, karena kita tidak mau menghilangkan majelis taklim, pondok pesantren gara-gara urusan politik, ya kita tidak mau. Justru kita pengen kembangkan biar majelis, biar pondok pesantren semakin maju, semakin pesat, semakin luar biasa orang cinta terhadap agama. Kenapa? Karena momen kota Tangerang Selatan tuh cerdas, modern, dan religius. Kalau di Tangerang Selatan masyarakatnya udah pada cerdas-cerdas semuanya, udah pada pintar-pintar semuanya. Masyarakatnya heterogen, macam-macam, dari mana-mana aja. Ada masyarakat kampung, ada masyarakat komplek, ya. Modern, apa sih yang nggak ada? Hotel ada, apartemen ada, perkantoran banyak, sekolah-sekolah mahal banyak, ini segala macam banyak di kota Tangerang Selatan. Cuma itu semuanya harus diimbangkan dengan religi yang baik. Apa ide antum untuk mengisi religius ini? Idenya apa? Ya, kita adakan pengajian. Oke, terus di mana antum mau ngadakan pengajian? Dari kantor ke kantor, dari sekolah ke sekolah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Kalau perlu nanti di kantor legislatif kita adain pengajian tiap bulan. Bikin ini dong, Beb, program umroh gitu, Beb. Oh iya, tenang sama antum tar. Amin. Jadi ada religiusnya jelas ya. Oh iya, pasti insya Allah. Pondok-pondok pesantren, majelis taklim ibu-ibu, Beb, tolong disupport, Beb. Iya, pastinya. Kadang-kadang majelis taklim ibu itu mic-nya itu tuh brebek. Nah, tolong diperhatikan itu, Beb. Oh iya, itu paling penting itu. Udah masuk itu dalam pemikiran kami, udah masuk. Musola, Beb, jangan kalah, Beb. Itu bisa diperhatikan oleh antum itu. Bisa.
Masya Allah, agendakan. ajib itu. Berarti antum lagi mau ngurus yang religius itu ya? Udah Iya. punya paten dia modern apa tadi? Modern, cerdas, modern dan religius. Nah, antum sekarang lagi mau Penyeimbangannya ini religinya ini luar biasa. penting. Diawali atau dibenderai atau dinahkodai oleh Habib Lutfi Al-Haddad. Amin. Mudah-mudahan kabul. makin tambah berkah. Amin. Partainya udah ada Ka'bahnya, ya nggak? Iya. Terus kemudian sekarang dewannya juga Baib. Wah, Tangerang Selatan Dapil 5 ini mantap nih. Mudah-mudahan kena itu Beb insya Allah ya. Jadi antum itu nggak takut ya Beb ya. Dibilang tadi kalah sama yang lebih kuat duitnya nggak takut ya. Nggak takut ya. Masya Allah, alhamdulillah ya Kersip anak support. Tidak akan kalah dengan doa-doa para alim ulama juga ya nggak Beb ya. Doa-doa terus tapi ada nggak sih Beb? Sekarang tanyanya gitu. Ada nggak sih masyarakat yang minta itu kepada antum, terus ngantisipasi gimana? Jangan ente gitu, bagaimana? Untuk saat ini nggak ada sih masyarakat yang ibarat kata udahlah Beb nggak usah terjun ke politik biar orang lain aja atau gimana. Untuk saat ini masih nggak ada. Dalam artian mereka mensupport, mendukung kita. Sudah saatnya umat Islam untuk bergerak. Sudah saatnya umat Islam untuk bangkit. Sudah saatnya umat Islam ini untuk menduduki hal-hal yang penting dalam pemerintahan. Buat apa? Buat syiar makin enak, buat dakwah makin enak, buat mengingatkan para pejabat-pejabat yang lain ataupun gimana, kita ingatkan jangan begini, jangan begini, jangan begitu, gak baik, gak bisa, ini korupsi bahaya, jangan dikerjain. Karena kita tahu ilmunya. Karena kita tahu paham bagaimana yang baik, bagaimana yang benar, yang sesuai syariat, yang jelas seperti itu. Untuk saat ini warga masyarakat dan yang lainnya nggak ada sih yang tidak setuju, semuanya pada mensupport, semuanya pada mendukung. Tapi ada gak yang minta? Ada gak nih buat kira-kira di jalan nih apa di mana ada nih kirim apa uangnya apanya gitu sembakonya gitu, ada nggak yang minta? Nggak ada, untuk saat ini nggak ada. Nggak ada ya? Untuk saat ini nggak ada. Untuk saat ini alhamdulillah masih belum ada. Mungkin mereka segan ya, sungkan atau gimana. Wallahu a'lam juga nggak tahu sebabnya kenapa. Untuk hal-hal seperti itu. Terus untuk sosialisasi ke masyarakat antum kan harus membutuhkan dana juga kan Bib? Ya kita sosial kepada masyarakat, mereka ngundang kita biasanya. Ya itu maksudnya seperti itu. Terus gimana? Yasinan, kondangan, tahlilan. Antum datang? Kita datang. Ajib. Kita datang sebagai bentuk kepedulian kita. Kalau ada waktu sehat, nggak bentrok dengan acara yang lain yang udah lama ngundangnya, ya kita datang. Kita datang, kita samperin, kita silaturahmi, kita kasih tahu semuanya. Itu sosialisasi di situ. Sosialisasi. Bahwa antum nih sekarang buat caleg gitu. Iya betul. Dan kita nggak ngomong sendiri, ntar kena Bawaslu itu. Kita ngomong MC-nya kita bisikin atau ustadznya kita omongin, kita kasih tahu. Oh nggak boleh Beb ya kalau ini? Nggak boleh. Kalau yang belum lain boleh. Masa kampanye. Kalau yang lain boleh. Karena belum masa kampanye, jadi tidak boleh. Kalau yang lain boleh, yang ngasih tahu. Boleh. Kalau yang lain misalnya antum, nih dukung Habib Lutfi, gimana? Boleh itu. Boleh banget. Karena nggak kena. Nggak kena. Kenapa? Karena antum bukan dapil dan antum bukan caleg juga, bukan dapilnya kita juga. Itu nggak masalah, bebas. Tapi kan berpengaruh itu, Beb. Sangat berpengaruh sekali. Ya, maksudnya nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dan itu bagus banget, dan itu strategi yang sangat bagus. Bukan black campaign, bukan. Jadi benar-benar dikasih tahu kayak gitu boleh. Dikasih tahu boleh. Dan justru itu yang baik. Apa yang bertanya? Nah, Anda mau tanya lagi. Tadi kan sebagian apa kan kata antum ada pertanyaan-pertanyaan tuh di KPUD apa di mana? Di Bawaslu. Di Bawaslu. Ketika daftar itu apa aja yang ditanyain sama mereka? Oh, waktu menyerahkan formulir pendaftaran itu di kantor DPC. DPC ya? DPC ya. Terus? Kantor DPC karena kita di Dapil Kabupaten Kota Tangerang Selatan, jadi kita ditanyain tentang apa visi dan misinya, sama seperti yang antum tanyakan tadi. Apa motivasinya? Ya kita pengen syiar Islam itu berdakwah, bersiar di mana-mana, cenderung religinya menjadi lebih signifikan untuk menjadi penyeimbang, cerdas, modern, tapi nggak ada agamanya, nggak ada halangnya, nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya. Buat apaan? Ibarat kata percuma itu duit, percuma itu cerdas, percuma itu modern. Buat apaan? Kenapa? Karena kita hidup nggak setahun 2 tahun, meskipun masa di legislatif ini coba sekedar 5 tahun aja, tapi seenggak-enggaknya itu mewarnai, seenggak-enggaknya itu menjadi pengaruh, dan dananya itu bisa menjadikan daerah dapil kita itu menjadi hal yang sangat baik, menjadi percontohan buat yang lain.
Antum udah pelajarin belum sih Bib? Apa itu kerjaannya legislatif? Apa itu yang dikerjakan oleh mereka? Antum sudah pelajarin belum? Habib nanya kepada senior, entah itu Habib Ali bin Thohir, entah itu tim-timnya dan lain sebagainya yang pernah, ataupun staf-staf yang ada di DPR RI pun kita nanya apa sih kerjaannya Ya, gitu. betul. Saya pengen tahu apa sih kerjaannya. Nggak Ya. ada, Bib. Nggak ada. Kerjaannya cuma duduk, rapat, nanti nunggu hasil gimana. Biasanya ngerjain itu, Bib, biasanya asistennya antum atau gimana. Jadi antum cuma tinggal tanda tangan aja. Ada juga itu istrinya ketua DPC pernah jadi dewan juga. Habib nanya kerjaannya apa sih ya begituin. Ya takutnya kita kan nggak bisa, Ya, nggak mumpuni kan. nggak mumpunin, nggak bisa, nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Justru saya bingung, misal suara saya terbesar, paling tinggi, dan fraksi itu di sana bisa mendapat kursi yang banyak di luar di luar bayangan kita, tiba-tiba Ekspektasi kita. melejit, Oh. ekspektasi kita tiba-tiba melejit. Dan suara Habib misalnya paling tinggi, kan Habib bisa jadi ketua komisi, ketua partai lah, ketua Amin, 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 ketua amin. sidang. Amin, amin, Jadi amin, kita amin. belum tahu. Jadi kita gimana ini cara mimpin sidang ini? Tapi insya Allah dengan berlalunya waktu, kita pasti tahu Habib. Pasti dengan sendirinya paham. Apalagi seorang Habib tukang ceramah di mana-mana. Pasti ngomongnya bisa, pasti ngomongnya lancar. Ya tapi kan antum bukan hanya seorang Habib, antum juga kan tamatan Habib S1. S1. Habib Lutfi ini S1 dia. Di mana Habib universitasnya? Dulu sebelum jadi UII Dalwa, Universitas Islam Internasional Dalwa, dulu waktu masih jadi Stay Dalwa ya. Dalwa Sekolah dulu. tinggi Agama Islam. agama Islam. Dalwa Dakwah. dakwah. Iya. Ya, kita tidur di bawahnya ya. Di Jamiah. Oke, cakep itu ternyata. Kalau Anda cerita-cerita Habib Lutfi ini bukan orang baru ketemu Anda ini. Ini Habib Lutfi ini sudah dari tahun 97 ya, Beb? Iya, betul. 97 ya? 97. 97 kita berkawan, besti, makan bareng, kita makan keripik bareng, Indomie, kentang goreng, singkong goreng. Barang-barang Habib Lutfi luar biasa nih, Habib Lutfi luar biasa. Alhamdulillah sekarang dengan luar biasa perkembangan yang pesat, sekarang akan menjadi calon legislatif. Ini adalah luar biasa. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Iya. Ketika antum masih di pondok pesantren aja selama berapa tahun Beb pesantren? 13. 13 tahun. Anda bilang itu ngapain di sini 13 tahun? Ayo hijrah. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang udah punya pondok pesantren, udah punya majelis taklim dan akan melanjutkan perjuangannya di dalam legislatif. Insyaallah. Ana selalu doain antum. Amin. Dan selalu support antum. Amin. Boleh antum bawa nama ana, bawa kasih tahu semuanya Habib Lutfi ini adalah bestie. Siapa yang cinta dengan saya, dengan sayang dengan saya, sama saja. Beliau ini juga seperti saya. Jadinya kalau saya emang nggak nyalek, Habib Lutfi yang nyalek. Nah, jadinya suara-suara antum tolong. Kalau antum cinta dengan saya Habib Abdullah bin Ja'far Segap di dapilnya Habib Lutfi di daerah mana tadi? Pondok Aren. Ya, dapil 5, tolong ya suaranya. Satu suara berharga buat guru kita. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kasih kata-kata yang cakep buat mereka-mereka sehingga mereka juga bisa termotivasi. Buat kaum muslimin wal muslimat, khususnya Dapil Habib, Dapil 5 Pondok Aren semuanya, ya. Tiada kebaikan, tiada keberkahan, tiada kita gapai rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat yang tulus karena Allah. Ya, niat berbuat baik, niat merubah untuk menjadi lebih indah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat semuanya, tetap terus berjuang, tetap terus membela kebenaran, memperjuangkan aspirasi masyarakat, lebih khususnya umat Islam dan khususnya warga Tangerang Selatan dan khususnya Kecamatan Pondok Aren, Dapil 5 Pondok Aren. Tetap semangat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan yang tadi, kalau antum-antum semuanya belum ada hak pilih, kasih tahu orang tuanya. Salam dari Habib Abdullah bin Ja'far Segap. Oke, yang tadi Anda bilang, ini saya punya kawan, ini saya punya bestie, ini saya punya saudara, tolong dibantu. Mudah-mudahan
tambah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.